Nah sekarang, saudaraku, kira-kira siapa ya yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Siapa yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Baik, saya jawab. Rasulullah bersabda, yang akan berbaiat dengan Imam Al-Mahdi nanti adalah pasukan bendera hitam dari timur, kata Rasulullah. Ini yang pertama, pasukan bendera hitam dari timur. Nah, kalimat pasukan itu berarti para ahli tempur atau tidak? Betul tidak? Sekarang ada isu terlalu percaya diri menisbatkan pasukan bendera hitam itu adalah dari Indonesia. Terlalu percaya diri. Coba tuh lihat di Indonesia bendera hitam dibakar, maka bermunculan bendera hitam dari Sabang sampai Merauke dengan tulisan La ilaha illallah. Ini isu dimunculkan oleh sebagian dai, ya, sebagian tokoh-tokoh publik. Tapi dengan segala hormat saya katakan bukan dari Indonesia. Sebab apa? Pasukan yang akan berbaiat dengan Imam Mahdi, kata Rasulullah, adalah pasukan elit yang tak terkalahkan dalam sepanjang sejarah mereka. Kalau di Indonesia, kaum muslimin jadi pecundang tidak? Pernah perang nggak kaum muslimin? Dalam artian perang dan tidak pernah terkalahkan di sini. Ada tidak? Tidak. Maaf ya, sekali lagi saya katakan bukan Indonesia. Buka sejarah. Bangsa yang ceritakan Nabi dengan ciri-ciri khas fisik, mereka tinggi-tinggi, kurus-kurus, perut mereka tipis-tipis, dengan pakaian begini, sorbannya begini, karakter akhlak mereka begini, dan kuatnya mereka memegang sunnahku luar biasa. Mereka memiliki cara tempur yang belum pernah ada manusia sebelumnya memiliki cara tempur seperti mereka, dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Khurasan. Timur dari posisi Rasulullah ketika itu adalah Khurasan. Khurasan itu adalah Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, dan negeri Tantan lainnya adalah Khurasan. Sekarang pasukan yang tak terkalahkan dari Khurasan yang dimusuhi oleh timur dan barat musuh-musuh Islam itu berada di Afghanistan. Namanya Taliban. Sebelum Amerika menjadi negara superpower tunggal, sebelumnya bumi ini dikuasai oleh dua negara superpower. Sebelah timur dikuasai oleh Uni Soviet, betul? Sebelah barat oleh Amerika Serikat. Uni Soviet masuk dalam perangkap yang teramat sangat tidak mereka inginkan dan adalah mimpi buruk dalam kenyataan mereka, yaitu perang melawan Taliban di Afghanistan. Akhirnya terkuras semua energinya, terkuras semua potensinya, dan Uni Soviet tumbang, mati, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil. Yang terbesar cuma Rusia. Tinggallah Amerika Serikat selaku negara superpower satu-satunya. Amerika melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Uni Soviet, mencoba melawan Taliban. Maka semua potensi energi, semua potensi finansial, semua potensi ekonomi politik semuanya dikerahkan, habis tersedot melawan Taliban. Taliban tidak pernah tumbang. Taliban semakin kuat dan semakin kokoh. Walaupun sang panglima tertinggi Al-Qaeda yang bergabung dengan Taliban, Syekh Usamah bin Laden, syahid dengan izin Allah, dengan Allah yang Maha Tahu, ya, tetap saja Taliban tidak bergeming. Taliban tidak pernah bergoyang. Justru sekarang Amerika Serikat sudah seperti macan ompong atau orang tua yang sudah sakaratul maut. Lalu mengemis-ngemislah Amerika sekarang memohon Taliban agar mau duduk diajak berunding bersama, karena mereka lihat kekuatan yang paling real di seluruh Timur Tengah adalah Taliban. Perlu Bapak Ibu ketahui semua, Taliban mendirikan Emirat Islamiyah Taliban. Emirat Islamiyah sebelumnya sudah muncul. Emirat Islamiyah Kaukasus, Emirat di Shishan, Emirat Islamiyah Mali, di Mali, Emirat Islamiyah Yaman, Emirat Islamiyah bermunculan. Semua emirat berhasil dilindas habis oleh PBB dan Amerika. Semua emirat, kecuali satu emirat yang tidak berhasil dibungkam, yaitu Emirat Islamiyah Taliban. Justru makin lama makin kuat dan makin berjaya. Nah saudara-saudaraku, ciri-ciri fisik orang-orang yang disebut Rasulullah itu lengkap ada pada bangsa Afghanistan yang bergabung dalam pasukan tempur tak terkalahkan Taliban ini. Sekarang Taliban
punya bargaining kelas dunia. Dan Taliban berkata kepada Amerika, jika kalian inginkan kami berunding dengan kalian, jangan ikutkan pemerintahan Afghanistan ini, boneka kalian langsung dengan kami. Begitu Pak, nggak bisa macam-macam Amerika menghadapi Taliban, nggak bisa macam-macam. Sekarang Taliban mempersiapkan pasukan bendera hitam untuk diluncurkan di Syam, memerdekakan Masjidil Aqsa. Takbir! Kalau Taliban yang punya urusan, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Cuma mereka yang punya daya tempur yang tidak pernah terkalahkan. Cuma mereka yang punya pengalaman perang yang belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang memiliki seperti Taliban. Nah, kita ingat tadi urutan hadis pernah saya bacakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Awal urusan ini adalah kenabian dan itu adalah rahmat, kata Nabi kan. Lalu khilafah Islamiyah dan itu adalah rahmat. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam dan itu adalah rahmat. Kemudian Imarat dan itu adalah rahmat. Imarat yang dimasukkan Nabi adalah fase keempat. Padahal fase keempat ini tidak ada khilafah Islamiyah. Memang tidak ada. Fase keempat ini tidak ada khilafah Islamiyah. Memang tidak ada. Maka pengumuman khilafah Islamiyah oleh ISIS di Baghdad, Irak adalah tertolak karena ini bukan fase khilafah Islamiyah. Nah, ini adalah fase kediktatoran. Namun kata Rasulullah, pada fase ini berdirinya upaya mendirikan Emirat Islamiyah. Dan seluruh Emirat itu bertumbangan kecuali hanya satu, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Dan inilah dia Emirat yang kata Rasulullah rahmah, dan itu adalah rahmat. Nah sekarang jika terwujud pasukan bendera hitam ini dengan ciri-ciri sudah diceritakan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang dimaksud berarti adalah pasukan yang ini. Maaf, bukan Indonesia. Silahkan kita berbeda, bagi saya tidak masalah. Tapi saya sangat menolak dan sangat-sangat tidak setuju kalau dikatakan pasukan bendera hitam yang menjadi pasukan elitnya Imam Mahdi itu adalah Indonesia. Sangat tidak setuju. Karena kapan Indonesia punya pengalaman tempur yang panjang tak terkalahkan sepanjang sejarah itu kapan? Sementara syaratnya akan menjadi itu adalah, baik, waktu kita masuk. Insyaallah kita lanjutkan sholat isya dulu. Habis isya kita sempurnakan karena ada 5